me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Eka Permata dengan NIM 710141970. Saya di sini akan menjelaskan tentang menerapkan persyaratan personil administrasi. Pertama, kita harus mengetahui apa sih itu personil kantor. Personil kantor yaitu orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan jasa yang berupa gaji atau tunjangan. Selanjutnya ada macam-macam personil kantor. Macam-macam personil kantor itu ada 4. Yang pertama administrator, yang kedua ada manajer, dan yang ketiga ada staff atau pembantu ahli, dan yang terakhir ada worker atau pekerja. Dan yang pertama ada administrator. Administrator ini adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada manajer. Manajer adalah orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain atau para staf, mengelola dan mendayagunakan uang, peralatan, sarana dan prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada staf atau pembantu ahli. Para tenaga ahli yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Dan yang terakhir ada worker atau pekerja. Worker adalah para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab personil kantor. Yang pertama ada kepala kantor, yang kedua ada administrasi, ketiga bagian keuangan atau kasir, yang keempat sekretaris, dan yang kelima ada penerima tamu. Lalu ada perangkat kerja personil kantor. Umumnya perangkat kerja yang dibutuhkan berupa meja, kursi kerja, lemari arsip atau filing kabinet, alat tulis, kertas tulis, komputer, mesin tik, pesawat telepon, dan lain sebagainya. Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi adalah komputer. Lalu ada tahapan-tahapan pengadaan personil kantor. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan ini berguna untuk perekrutan atau seleksi karyawan, kompensasi gaji karyawan, evaluasi jabatan, penilaian prestasi kerja, pelatihan, promosi, organisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen adalah pengarahan atau masalah tenaga kerja. Dan yang ketiga ada seleksi. Seleksi di sini dilakukan untuk pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik. Metode prosedur yang dipakai oleh bagian personalia ketika memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Lalu syarat-syarat personil kantor. Yang pertama ada persyaratan pengetahuan. Biasanya diukur dengan tingkat pendidikan formal. Yang kedua ada persyaratan keterampilan. Menurut De Layang Ji dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, seseorang personil kantor dinyatakan terampil bekerja apabila karyawan administrasi tersebut telah mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Dan yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan watak dan sikap seseorang. Lalu ada pelatihan dan pengembangan personil kantor. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis karyawan untuk melaksanakan pekerjaan. Lalu ada mutasi personil kantor. Mutasi adalah pemindahan jabatan dari jabatan satu ke jabatan yang lain. Mutasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada horizontal dan yang kedua ada vertikal. Dan yang terakhir ada pemberhentian personil kantor. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja itu karena adanya pemberhentian atas kehendak perusahaan, pengurangan karyawan atau PHK, karena usia, karena sakit, meninggal, dan melakukan kesalahan,
dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.